Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Anggun Veronica di channel Fisika Asik. Jadi, apa sih kemagnetan itu? Mari kita simak video ini sampai habis, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Apakah teman-teman suka bermain magnet saat kecil? Dan pernahkah teman-teman bertanya, kenapa sih sebagian benda ada yang dapat ditarik magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik magnet? Nah, biar nggak bingung lagi, ikutin video ini sampai selesai ya. Di video ini kita akan membahas kemagnetan. Tahu kan teman-teman, kata magnet diambil dari nama daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja maupun logam lainnya sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi atau baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik magnet. Misalnya, benda yang terbuat dari logam. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya, benda yang terbuat dari bahan, plastik, kayu, dan gabus. Untuk lebih paham, perhatikan klasifikasi benda-benda berikut. Dapat kita lihat pada contoh benda magnetik terdapat besi, baja, kunci, dan gembok. Nah, benda tersebut merupakan benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, dalam contoh non-magnetik, benda-bendanya yaitu seperti buku dan pensil. Buku dan pensil merupakan bukan bahan dari logam sehingga tidak menimbulkan sifat kemagnetan. Selanjutnya, benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, benda ferromagnetik, yang kedua, benda paramagnetik, dan yang ketiga adalah benda diamagnetik. Baik, yang pertama yaitu benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Yang kedua, benda paramagnetik. Benda paramagnetik merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet seperti platina dan aluminium. Dan yang terakhir adalah benda diamagnetik atau benda yang ditolak lemah oleh magnet, contohnya seng dan bismut. Jadi, sekarang udah nggak bingung lagi ya, kenapa sebagian benda dapat ditarik oleh magnet dan beberapa benda yang lain tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang ketiga, selanjutnya, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal ini yang menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet. Nah, kutub sejenis pada magnet akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Nah, teman-teman, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat kemagnetan dengan 3 cara, yaitu dengan cara gosokan induksi dan elektromagnetik. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dengan gosokan. Caranya, magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi ingat ya, penggosokannya harus ke arah yang sama, tidak boleh bolak-balik. Tujuannya agar magnet elementer dan searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet, yang mana ujung benda memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang kita gunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi. Magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada benda teratur dan mengarah ke arah benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang berada di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A. Maka ujung A benda menjadi kutub utara dan ujung benda menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Yang terakhir dengan elektromagnetik, caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh aliran arus searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah.
Arah kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arus listrik dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jadi jangan lupa ya, harus arus listrik ditunjukkan oleh 4 jari pada kutub magnet, sedangkan pada medan magnet arah arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Sekarang kita sudah tahu cara pembuatan magnet. Nah, magnet juga dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya? Nah, yang pertama, jika magnet dipanaskan, yang kedua dipukul dan dijatuhkan, dan dialiri arus listrik AC atau arus bolak-balik, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.